Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Mencari siapa, saudara? Hah? Hah? Oh, ada di belakang. Ya, dia muncul lagi dan berada di belakang kita. Kau Satria? Kau Sukanta? Segala kutu busuk mau berlaga di hadapanku. Si Obik, teman seperguruan kau ini, dia boleh kagum kepada ilmu meringankan tubuh kau, berkelebat ke sana kemari. Tapi aku Sukanta, tidak heran sedikit pun. Ilmu hilang dan muncul kau tak ada artinya bagiku. Aku tidak menyuruh kau untuk kagum atau heran. Aku bisa menguasai ilmu hilang dan muncul. Tapi aku mau tanya, kenapa kau mengikuti aku? Tidak usah tanya. Seharusnya kau sudah tahu. Murni? Iya. Kau dibayar berapa oleh si Demang Wirot, si tua bangka itu? Mata keranjang itu. Berdebah. Aku robek mulut kau. Jangan mentang-mentang kau tampan, Satria. Lantas mau jadi Arjuna di desa Gadung ini. Ingat, Murni calon istri Ki Demang Wirot. Justru karena aku tampan, maka aku menamakan diriku Satria. Dan pada kenyataannya, semua gadis-gadis di desa ini tergila-gila kepadaku. Apalagi Murni. Dia paling edan sama aku. Hah? Kucincang kau. Iya. Tidak kena. Meleset. Pukulan Sukanta itu cepat sekali. Tapi dengan mudahnya Satria memiringkan kepala sedikit ke kiri, sehingga pukulan Sukanta meleset. Iya. Tidak kena. Iya. Tidak kena lagi. Bukan main. 3 kali pukulan Sukanta meleset terus, tidak kena. Rupanya kau bisa juga menghindarkan pukulanku ya. Oh? Tadi itu kau memukul. Aku kira mau bergurau, mengelus-ngelus pipiku. Sebab aku lihat gerakan tanganmu sangat lambat dan halus sekali. Bangsat, kau mengejekku, ha? Gila, Satria berani benar mengejek Sukanta. Tadi aku tahu benar Sukanta memukul dengan kecepatan kilat, tapi katanya lambat sekali seperti mau mengelus-ngelus. Tahan! Ya! Edas! Kau ini sedang apa, Sukanta? Menari? Kedua tanganmu dan kedua kakimu kok sibuk sekali. Berdebah. Hebat, Sukanta menyerang Satria dengan pukulan dan tendangan yang beruntun, bertubi-tubi. Tapi tidak satu pun yang kena. Dengan enak dan santai, Satria cuma memiring-miringkan tubuhnya sedikit saja. Hanya segitukah yang bernama Sukanta? Jagoan dari Kademangan, tangan kanan Ki Demang Wirot? Pantas kau berani mengganggu Murni. Rupanya kau bisa juga bermain silat. Baik, tidak usah banyak cakap. Sekarang mari kita bertarung dengan sebenarnya. Akulah Deni. Ya! Mereka bertempur. Sukanta benar-benar jagoan. Gerakannya cepat sekali. Tubuhnya berputar-putar. Kedua tangan dan kakinya bergerak sangat cepat. Ayo, serang terus. Hampir tidak bisa diikuti mata. Tapi Satria bisa mengimbangi. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Satria bisa berbuat seperti itu. Dengan mudah dia menggunakan semua serangan Sukanta. Ayo, bangun Sukanta. Aku kira jagoan Sukanta itu seperti apa.
Tidak taunya cuma begini saja. Hanya 10 jurus, 3 gebrakan sudah ambruk. Roboh dan duduk di tanah. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Sukanta, macan kedemangan yang ditakuti itu dalam 3 gebrakan roboh. Kenapa Satria bisa sehebat itu? Boleh juga kau Satria. Siapa kau sebenarnya? Aku Satria, jagoan Desa Gadung. Baik. Pertarungan tangan kosong sudah selesai. Sekarang cabut senjatamu. Aku tidak punya senjata. Jangan besar kepala kau Satria. Aku adalah seorang Satria. Tidak pernah aku minta tolong kepada benda mati. Sebab senjata adalah buatan manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk paling unggul. Sang Pencipta memberikan bentuk wujud ini kepadaku. Maka aku selalu bangga dengan wujud tubuhku ini. Maka aku lebih percaya kepada kekuatan kedua tanganku ini daripada kepada benda-benda mati buatan manusia. Hai, di sini bukan tempat berkhotbah, ha? Boleh coba. Kedua tanganku ini ciptaan yang maha kuasa. Karena itu pasti lebih hebat dari benda mati buatan manusia seperti senjatamu. Sepasang trisula yang terselip di pinggangmu itu. Aku tidak peduli apakah kau pakai senjata atau tidak. Jangan menyesal kalau kepalamu pecah oleh trisula senjata kebanggaanku ini. Mari kita buktikan. Sukanta benar-benar marah. Dia sekaligus mempergunakan 2 buah trisula. Luar biasa. 2 buah trisula di tangan kiri dan tangan kanan Sukanta bergerak cepat sekali. Sinarnya berkilau-kilauan dan suaranya menderu-deru, mencecar dengan ganas ke arah Satria. Ayo, bangun Sukanta. Pertarungan itu hanya sebentar saja. Tiba-tiba Sukanta terlempar ke atas, lalu ambruk ke tanah dan bergulingan muntah-muntah. Bangun Sukanta. Tunjukkan kalau kau seorang jagoan yang pantas ditakuti. Siapa kau sebenarnya? Sejak tadi kau bertanya seperti itu. Aku Satria. Buka telingamu lebar-lebar. Katakan kepada majikanmu si Demang Wirot tua bangka. Jangan coba-coba ingin memetik perawan desa kembang Desa Gadung kalau tidak ingin berhadapan dengan Satria, pendekar dikjaya tanpa tanding. Boleh juga kau Sukanta. 2 kali kau roboh dan muntah, tapi sekarang kau bisa bangun kembali. Kau menggeram sambil melompat dan berdiri tegak dengan kokoh. Aku belum kalah. Yang mengatakan kau kalah itu siapa? Sekarang kita bertarung sampai mati. Cokol Pati Jiwalara. Aku Ladeni. Kau boleh bangga memiliki ilmu silat tangan kosong kelas tinggi. Tapi apakah kau juga memiliki ilmu kadikjayaan? Ilmu kadikjayaan permainanku sejak masih kanak-kanak. Congkak, mulut besar kau ini. Kau punya ilmu kadikjayaan. Paling-paling kau mendapatkannya dari Ki Demang Wirot. Ilmu kadikjayaan kelas rendah, picisan. Kuhancurkan kepalamu dengan Saepi Geni. Saepi Geni itu ilmu kadikjayaan yang murahan. Anak kecil juga bisa main sulap seperti begitu. Ayo, cepat keluarkan api dari telapak tanganmu. Hah? Kau tahu dari telapak tanganku bisa keluar api? Ilmu Saepi Geni itu bukan ilmu kadikjayaan, tapi ilmu sulap untuk menakut-nakuti nenek-nenek. Hah? Keparat. Obik, mundur. Ada yang main sulap. Nanti kau kena semburan api. Satria, hati-hati. Beres. Wah, luar biasa. Sukanta ternyata sudah berhasil menguasai ilmu kadikjayaan yang menjadi kebanggaan Ki Demang Wirot, yaitu Saepi Geni. Dari kedua telapak tangannya keluar api, menyembur-nyembur menerjang ke arah Satria. Hah? Tidak mempan. Satria malah tertawa terbahak-bahak. Api yang berkobar-kobar mengurung dirinya tidak bisa membakar Satria. Kenapa dia tidak terbakar? Seharusnya pada gebrakan pertama saja dia sudah kalang kabut kepanasan. Atau paling tidak pakaiannya dan rambutnya terbakar. Tapi sama sekali tidak. Ayo Sukanta, keluarkan semuanya. Habiskan semua api persediaanmu. Ayo. Apiku disedot. Hah? Satria merentangkan kedua tangannya.
Dan api yang berkobar-kobar itu disedot dan masuk ke dalam telapak tangannya. Semuanya disedot. Api yang berkobar-kobar yang mengurung dirinya itu habis. Dan sekarang langsung menyedot api yang keluar dari telapak tangan Sukanta. Gila! Sekarang api itu tidak lagi memancar dari tangan Sukanta, tapi keluar karena disedot oleh Satria. Bahaya. Aku harus menghentikan api. Kenapa berhenti, Sukanta? Kenapa api yang memancar dari kedua telapak tanganmu kau hentikan? Kau siapa sebenarnya? Tanya lagi. Tadi kan sudah berkali-kali aku katakan, aku Satria. Pasti kau bukan orang sembarangan. Kau pasti seorang tokoh persilatan. Apa maksudmu datang ke desa ini? Maksudku datang ke desa ini untuk mencegah perbuatan yang sewenang-wenang. Apa maksudmu? Majikanmu Ki Demang Wirot tidak pantas menginginkan Murni. Sebab Murni gadis yang masih hijau. Sedangkan Ki Demang Wirot itu sudah tua. Laki-laki tua tidak apa-apa. Memang, boleh saja lelaki tua kawin dengan perawan. Tapi kalau hal itu dilakukan berdasarkan mau sama mau, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan sama sekali. Ki Demang Wirot tidak memaksa. Dia melamar secara baik-baik. Dan diterima dengan baik pula oleh Pak Barun, bapaknya Murni. Itu menurut kau. Padahal Pak Barun menerima lamaran itu karena takut. Takut karena kalau ditolak, Ki Demang Wirot pasti akan menggunakan kekerasan. Ki Demang Wirot seorang demang yang sakti, kejam dan bengis. Semua orang di sini takut sama dia. Nah, jelas bukan? Jadi kau mau turut campur urusan pribadi orang lain? Memang, itu urusan pribadi Ki Demang Wirot dan Pak Barun, serta Murni. Tapi karena ada unsur paksaan, maka aku terpaksa ikut campur. Baik, kau rasakan akibatnya. Katakan juga pada Ki Demang Wirot, kalau dia tidak menarik lamarannya, rasakan akibatnya. Keparat, kau besar kepala Satria. Kau boleh bangga bisa mengalahkan aku. Tapi kepada Ki Demang Wirot, kau tidak ada apa-apanya. Hiya!